Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Insinyur Deso. Pada video kali ini kita akan mengupas hal receh ya. Di sini sudah ada sebuah magicom yang kondisinya rusak, katanya untuk menanak nasi itu hasilnya gosong, ternyata nasinya gosong. Nah, itu apa sih sebenarnya yang rusak dari magicom ini? Tentunya sebelum kita memperbaiki magicom ini, kita harus mengenal dulu apa sih yang ada di magicom ini, part-partnya apa saja, terus cara kerjanya bagaimana. Mari kita simak, kita bongkar dulu magicomnya ya. Oke, langsung disimak aja. Terima kasih. Ayo. Oke guys, kita coba bongkar untuk magicomnya ya. Kita bongkar untuk magicom ini, cuma ada satu skrup. Ini di sini. Kita lepas dulu skrupnya. Satu saja ini. Kemudian untuk melepasnya kita hanya tinggal mencongkel ini, bagian ini. Kita gunakan obeng min, congkel aja pelan-pelan. Oke, ini sudah terbuka, sudah terlihat itu dalamannya. Oke ya. Oke, ini dia dalamannya teman-teman. Sebelumnya akan saya coba jelaskan mengenai part-part atau komponen-komponen yang ada sebelum kita memperbaikinya ya. Jadi untuk sebuah magicom ini itu terdiri dari heater. Ini heater utama. Heater utama ini untuk fungsinya untuk memasak nasi ya. Nanti pancinya akan dipanaskan oleh heater ini. Kemudian ada lagi di sekeliling ini, silinder ini ada heater lagi yang seperti sabuk ya, seperti sabuk. Kalau kita coba urutkan kabelnya, ini kabelnya ini. Ada lagi heater di bagian tutupnya teman-teman. Nah, di bagian tutupnya sini ini ada heater juga. Kabelnya nanti lewat sini. Oke, jadi jumlahnya ada 3 heaternya ya. Heater untuk memasak, kemudian untuk menghangatkan. Untuk heater yang ini yang utama, dia hanya berfungsi sekali teman-teman pada saat kita memasak ya. Jadi setelah nasinya nanti sudah mateng, itu akan otomatis heater ini akan mati, kemudian berpindah ke heater yang di sisi silinder sini dengan tutupnya. Jadi heater yang di sisi silinder sama yang ditutup fungsinya sebagai penghangat nasinya. Oke. Kemudian ada lagi di sini ada termostatnya. Ini termostat berfungsi sebagai pengatur suhu. Nanti kalau nasinya sudah matang, otomatis aliran listrik yang menuju heater akan putus.
oleh karena adanya termostat ini. Ini bekerja secara mekanis, teman-teman, mekanis dengan menggunakan magnet ya. Kemudian ada lagi di sini switch, limit switch ini. Ini limit switch juga berfungsi sebagai selektor ya, selektor apa namanya? Selektor fungsi. Jadi jika kondisinya seperti ini, itu berfungsi sebagai penanak nasi. Kemudian jika sudah turun begini, nanti berfungsi sebagai penghangat nasi. Dan tuas ini terhubung dengan limit switch, kemudian penggerak utamanya dari termostat tadi, kemudian dikoppel dengan tombol ini ya teman-teman. Jadi kalau kita menggerakkan tombol ini ke bawah, dia akan menggerakkan juga tuasnya termostat. Ini kita coba. Nah, itu kan bergerak ya. Oke. Untuk cara kerjanya saya coba jelaskan singkat aja. Jadi jika kita menancapkan steker ini ke stop kontak, maka ada aliran arus yang jalannya itu dari mana, kabel ini kan kabel sumbernya, kabel sumber, kemudian dari sumber itu menuju ke, di sini ada fuse teman-teman, ada fuse pengaman ya. Jadi kalau ada sesuatu misalkan kelebihan arus atau panas berlebihan, maka fuse-nya ini akan putus sehingga akan aman. Kemudian dari fuse nanti masuknya ke limit switch ini. Jadi kalau ada kondisi normal kita belum menekan ini, maka switch ini akan terhubung ke kabel yang putih ini. Kabel putih ini menuju ke heater yang di silinder dan ditutup. Jadi arus listrik mengalir menuju ke heater silinder dan tutup, sehingga fungsinya akan sebagai penghangat nasi. Oke. Kemudian jika kita menekan tombol ini tadi, tombol yang di samping, maka aliran arus yang tadinya menuju heater penghangat maka akan berpindah menuju ke heater utama. Oke ya, karena tuasnya ini bergerak dan sehingga limit switch-nya itu tidak tertekan, sehingga pindah ke heater utama. Kemudian kapan dia putus? Setelah heater itu menyala atau panas, jika sudah mencapai suhu 100 kurang lebih 130 derajat ya, termostat ini yang tadinya nempel seperti ini, dia akan lepas sendiri karena di dalamnya ada magnet yang kemagnetannya akan hilang karena ada suhu yang panas, sehingga heaternya akan putus. Nah, seperti ini, kembali ke mode penghangat nasi. Oke, demikian kira-kira untuk cara kerjanya, seperti itu kira-kira kurang lebihnya ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian untuk kasus ini adalah
eh, nasi yang dimasak itu selalu hangus ya, jadi kemungkinan termostatnya ini tidak berfungsi baik, atau mungkin kalau menurut pengalaman saya biasanya ini pegasnya yang sudah lemah, dia nggak bisa walaupun magnetnya sudah lepas, daya pegasnya itu masih kurang untuk bisa menggerakkan tuas ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melepas termostat ini ya. Nanti kita pelajari dalamnya seperti apa. Pertama-tama kita lepas dulu untuk tuasnya ini. Menggunakan tang ya. Nah, ini sudah bisa dilepas. Sesuaikan dengan bentuk lubangnya ya. Nah, ini sudah lepas. Kemudian kita lepas juga untuk ini penguncinya menggunakan obeng min. Kita congkel aja seperti ini. Yang tadinya penguncinya itu membuka ke arah luar, kita congkel ke arah dalam. Ada dua ini penguncinya. Oke, kalau sudah kita tinggal dorong aja. Oh, ini masih terkunci. Bentar. Ya, kita dorong aja teman-teman. Kurang kelihatan. Nah, ini sudah. Nah, itu sudah lepas ya. Kita coba lihat. Ini dia termostatnya. Jadi saat ada panci di atasnya, dia akan menekan begini, dan dia akan begini ya. Kemudian saat kita menekan tombol cope, secara otomatis tuasnya itu akan menarik ini. Jadi seperti ini, karena di dalamnya ada magnet. Magnetnya akan menempel gini. Kemudian jika suhunya sudah tercapai, kemagnetan akan hilang, sehingga ini akan kembali lagi. Oke. Kemungkinan magnetnya sudah itunya sudah lemah, pegasnya sudah lemah. Kita coba bongkar ya untuk isi dari termostat ini. Waduh, ada tukang somai guys. Nggak apa-apa lah, jadi backsound. Kita lepas ininya, ratakan dulu ya penguncinya ya. Nah, sudah lepas, kita buka.
Nah, ini dia dalamnya. Ini untuk gasnya. Ini pegasnya. Pegasnya ada dua ya. Yang satu yang besar ini, nanti yang satu ada lagi di dalam sini, magnet. Nah, ini kemungkinan pegasnya lemah ini. Kita coba untuk membuka yang ini. Bagaimana caranya? Jadi kita harus membuka ini guys, teman-teman. Ini ya dibuka ya, ini dibuka dulu, tapi bukanya yang rapi ya, jadi bisa kita pasang kembali nantinya karena kita akan gunakan kembali. Ini perlu menggunakan obeng yang kecil, bisa pakai taspen, bisa pakai pisau juga bisa. Oke, akan kita coba buka pelan-pelan untuk termostatnya ini ya. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya, sebentar. Nah, mungkin seperti ini agak terlihat. Pelan-pelan aja guys, sudah mulai terbuka. Ini sudah terbuka guys. Ini dia, di dalamnya ada magnet, magnetnya. Kemudian ini magnet, ada pegas, ada juga ini magnet juga di tuasnya. Ini ada magnet juga nih, tuh magnet ya. Jadi nanti seperti ini guys, semisal kita tidak pasang ini ya, untuk menjelaskan cara kerjanya. Ini seperti ini pegas, kemudian magnet dari tuasnya ini. Begitu kita menekan tombol cooknya, dia akan, tuasnya itu akan mendorong ini sehingga magnet akan menempel seperti ini. Kalau dia menempel seperti ini, tuasnya juga akan membuat limit switch ini terlepas dari tuas sehingga arusnya terhubung ke heater utama. Nah, begitu suhunya dalam panci yang menempel di dinding sini sudah mencapai sekitar 130, maka yang namanya magnet, sifat kemagnetan itu akan hilang karena adanya panas. Jadi begitu panas sudah tercapai, magnetnya itu kan akan hilang sehingga kembali lagi seperti ini. Nah, ini akan menggerakkan tuasnya agar menekan kepada kondisi semula seperti ini, sehingga heaternya yang utama itu akan mati dan beralih kepada heater yang untuk menghangatkan nasi. Oke, kira-kira begitu. Nah, untuk kerusakan ini, nasi gosong hangus,
Ini biasanya di sini guys, magnet pegasnya ini sudah lemah ya. Nah, untuk kalau kita mau baratnya mau presisi ya harus diganti yang baru. Tapi kalau mode hemat, kita cukup tarik aja tuas pegas ini agar daya pegasnya bertambah ya. Tarik dikit-dikit aja. Jadi nanti pegasnya makin panjang. Nah, begini. Dan kalau udah seperti ini, kita bisa pasang kembali seperti semula. Pasang kembali seperti semula ya. Makanya tadi waktu bongkar yang rapi guys, jadi bisa dipasang kembali. Kalau tidak rapi nanti harus beli baru gitu. Ini kan sudah bisa dipasang kembali. Nah, sekarang kita tinggal merapikan plat yang tadi kita congkel ya, itu dipukul aja, jangan keras-keras tapi keling lagi supaya dia ngunci. Oke, nah ini sudah bisa guys, sudah kembali seperti semula ininya. Kalau sekarang daya pegasnya sudah agak kuat nih, daripada tadi kayaknya lemah sekali. Oke, kita pasang kembali. Yang ini juga kalau perlu kita tarik sedikit aja ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang kita bisa masang kembali ininya. Pasang kembali ke sini ya. Kalau sudah masuk, kita kunci dengan tang. Itu kuncinya dikembalikan seperti semula. Nah, ada 3 penguncinya. Oke, seperti ini ya. Nah, Oke, ini sudah dirakit kembali untuk termostatnya. Sekarang saya akan menunjukkan benar nggak sih bahwa kemagnetan itu akan hilang jika suhunya sudah tercapai pada termostat ini ya. Ini kok termostatnya dalam kondisi dingin seperti ini, kemudian
ini tuasnya masih belum menempel ya. Sekarang kita tempelkan ke magnet, jadi pada saat kondisi memasak ini ya. Nah, klik. Nah, kalau udah klik, tuasnya seperti itu ya guys, rata dengan ininya, rata. Nanti kalau sudah panas, magnetnya akan hilang dan tuasnya akan menyembul keluar seperti ini. Nah, ini kalau sudah panas. Sekarang akan kita coba praktekkan untuk memanaskan heater ini, apakah betul dia masih bisa bekerja atau tidak. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memanaskan sisi ininya ya. Kalau saya menggunakan api sekarang, kita coba. Sekarang kita tempelkan dulu. Nah, ini dalam kondisi memasak. Kalian bisa amati ya di sisi mana? Bentar. Nah, bisa diamati sekarang magnetnya dalam kondisi menempel di tuasnya sini, sudah posisinya menempel magnet sana. Sekarang saya coba panaskan ini ya. Saya punya api, bisa dilihat nih apinya. Saya coba panaskan ya kan. Panaskan pelan-pelan di sini. Nah, itu dia. Berarti pada saat ini sudah panas sekali, tuasnya akan menyembul keluar. Nah, ini akan menggerakkan tuas di bagian sini, bagian limit switchnya, dan berhubung dengan tombol agar segera memutus listrik dari heater utama ya. Oke. Kita bisa pasang kembali guys, seperti semua. Caranya ya seperti tadi, bongkarnya, masanya juga sama. Cuma saya ingin memberikan informasi lagi mengenai tipe-tipe kerusakannya ya. Untuk Magicom itu biasanya tadi untuk nasi yang hangus itu karena ini termostatnya, atau kalau kalian sudah ngecek ininya tidak masalah, bisa juga dari limit switch ini bermasalah. Oke, jadi ada, atau bisa juga heaternya mati, itu bisa. Kemudian untuk kalau nasinya tidak mau panas atau cepat, kalau tidak mau panas berarti bisa juga dari limit switch ini nggak berfungsi, atau bisa juga dari heater di silinder sini yang mati, atau bisa dari tutupnya sana juga bisa yang mati. Itu kalau tidak mau untuk penghangat. Tapi jika misalkan nasinya cenderung ke bau atau cepat bau atau cepat berair, sedangkan heaternya di sini berfungsi, itu berarti biasanya yang rusak adalah ini guys, termostat yang kedua, termostat pada bagian penghangat. Di sini ada termostat juga di sini. Nah, itu dia termostatnya. Kalian hanya tinggal mengganti termostat itu. Biasanya untuk kerusakan termostat itu nasinya bau, berair, atau bisa juga gampang kering ya. Nasinya jadi kering, jadi terlalu panas. Kalau bau berair berarti
Dia heaternya yang untuk menghangatkan itu berarti kan tidak berfungsi sesuai dengan suhu termostatnya. Misalkan suhunya berapa, 70 derajat atau 60, dia 40 katakanlah, dia sudah off. Kalau untuk yang kering berarti kan dia bekerja melebihi dari suhu dari termostat ini. Misalkan suhu termostatnya 60, dia suhunya sudah 60 tapi dia nggak mau off, sehingga nasinya kering, di sini terlalu panas begitu. Oke, kiranya cukup sekian sedikit informasi dari saya yang hal receh begini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video saya agar selalu semangat begitu guys. Oke, ditunggu ya, dan nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.